Hal yang belum didapatkan selama jadi pengurus. Gaji. Aku Kusade. Aku Anggira. Aku ada. Kami dari BPI. Halo. Perkenalkan, aku Bisma dari Dewan Perwakilan Unikahida Angkatan 21. Halo, aku Dayu dari Dewan Perwakilan Unikahida Angkatan 2023. Hai, aku Fadel. Aku Bas. Aku Nanta. Kita dari BSI. Hai. Kenalin, aku Firna dari Departemen Sekret. Aku Cinta dari Departemen KWU. Halo. Aku Karan. Aku Sukma. Aku Nata. Kami dari Medcre. Halo. Aku Wedanta. Aku Ajeng. Aku Restu, kami dari Departemen PSDI. Hai, aku Wina. Aku Tio. Dan aku Casey. Kita dari Departemen Humas. Halo, perkenalkan aku Fania. Aku Aldi. Aku Nadia. Kami dari Departemen PSDM. Oke, untuk kakak-kakak BPI, jadi kita di sini ada beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan pertama itu ekspektasi versus realita kalian sebelum dan setelah jadi pengurus di Unikahida. Mungkin mulai dari aku dulu ya. Ekspektasiku sih awalnya itu tidak menyangka kalau menjadi ketua umum di Unikahida, karena peawalan perjalanan tuh dan jadi staff itu pun karena paksaan juga dari cutting, yang dimana akhirnya tercantol dalam Unikahida, jadinya ya keterusan sampai saat ini. Mungkin kalau teman-teman yang samping? Mungkin kalau dari aku juga nggak expect sebenarnya akan dipercaya untuk jadi sekretaris. Karena sebelumnya aku kan staff ya, aku mikir nggak lanjut lagi, tiba-tiba dipercaya, terus aku ngerasa mungkin ini saatnya aku mencoba hal baru. Dan realitanya beneran aku mencoba hal baru, aku banyak nambah wawasan, nambah pengalaman, nambah teman-teman baru, kayak gitu. Bisa lanjut? Oke, kalau dari aku expect mungkin jadi wakil ketua eksternal kali ya. Sebenarnya ekspektasi mungkin banyak kan belajar hal baru ya, karena aku juga dari sebelumnya lebih sering di internal dalam setahun kemarin sebagai staff, terus tiba-tiba sekarang sebagai eksternal ya lumayan banyak belajar hal baru selama 1 tahun. Jadi ya benar-benar seru sih ya kalau bisa dibilang. Dari duluan. Oke, mungkin karena aku pertama kali ya di kepengurusan UK di tahun ini, apalagi masuk di DPU gitu. Jadi ekspektasi aku DPU agak serem, terus menantang, dan realitanya aku sangat bersyukur masuk di DPU karena di sini aku bisa menantang diriku sendiri. Bener ekspektasiku kalau di DPU menantang, jadi aku bisa bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik lah gitu. Kalau dari aku ekspektasi, karena udah masuk tahun ketiga di UK, jadi ekspektasiku nggak terlalu banyak sih, karena ya yang aku tahu DPU tuh ya istilahnya kayak orang-orang galaknya di UK lah gitu, orang-orang kejamnya di UK, tapi ternyata enggak juga. Ya lebih banyak membantu sih, membantu mengevaluasi, terus juga menyampaikan aspirasi-aspirasi dari teman-teman angkatan, dari setiap angkatan gitu. Terus realitanya juga ya seperti itu. Kadang ya sulit juga memerankan peran sebagai DPU gitu. Dan tamu duluan. Mungkin kalau dari aku ekspektasinya dengan ikut organisasi ini kayak kita melatih soft skill kita kan, maksudnya. Terus karena ini juga sesama umat sedharma agama Hindu, jadi kayak lebih mempererat sesama umat sedharma seperti itu. Dan realitanya juga sangat-sangat mendekatkan kita sebagai keluarga, dan juga melatih soft skill seperti melatih bagaimana cara bekerja dengan tim, bagaimana cara mengatur prokar agar dapat berjalan dengan baik, dan juga dapat melatih kemampuan untuk berbicara di depan umum seperti itu. Mungkin dilanjutkan Pak. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ekspektasi versus realitanya. Kalau ekspektasiku tuh kayak mungkin di Unikahida ini kayak organisasi-organisasi pada umumnya gitu ya. Kayak ya biasanya gimana organisasi gitu. Tapi ternyata setelah aku masuk ke sini, setelah aku berkegiatan di sini,
UK ini membuat aku punya banyak sekali relasi dari berbagai fakultas di UB. Jadi bisa dibilang di setiap fakultas tuh aku jadi ada kenalan gitu berkat join di UK ini. Mungkin gitu sih. Kalau dari Yos tuh gimana? Oke, kalau dari aku, ya aku awalnya mikirnya dengan join di UK ini ya bakal serius lah kayak organisasi pada umumnya ya. Namun ternyata setelah join itu, wah, ya seriusnya kita dapat, cuman kekeluargaannya itu dapat banget. Jadi bener-bener bonding antara satu sama lainnya. Terus juga bener yang disebut sama Kak Ajeng tadi. Jadi dapat banyak kenalan lah dari fakultas-fakultas lainnya, baik yang sesama pengurus maupun juga di luar pengurus gitu. Karena kita bertemu gitu di dalam proker-proker yang ada di Unikahida. Real. Next question. Oke, lanjut. Menurut kakak-kakak BSI, proker terseru di UK itu yang mana? Dari aku dulu kali ya. Kalau aku jelas divisiku sendiri Brahmacarya Keca. Dan sekarang udah on the way mau selesai prokernya. Yeah. Ditunggu di UB TV tanggal 1 Desember. Itu di cut aja ntar. Iya, soalnya ini bakal diupload setelah BUT mungkin. Iya, Oke, lanjut. Oke, kalau dari aku proker ya dari BSI tentu Keca yang ditunggu-tunggu. Apa yang menjadi pembeda sekarang itu ya sekarang Keca yang sekarang itu full vokal. Jadi nggak ada bantuan dari audio, mixing lagu nggak ada, full vokal dari diri sendiri karena kita percaya sama angkatan 24. Dan kenapa kita bilang paling seru Keca ini? Karena proker yang paling bonding mungkin di UKS. Paling bonding, ya benar-benar paling Karena bonding. menyatukan satu angkatan itu angkatan 24 dengan harapan nantinya angkatan 24 ini bakal bonding gitu. Gitu. Itu aja dari kita. Untuk dari aku, untuk proker yang terseru ya, kan dari mereka berdua ini kan Keca ya. Kalau aku proker terseru itu adalah tim Ukers dari BSI Olahraga, di mana proker ini adalah wadah untuk mewakili Unikahida di luar lah. Jadi kita kemarin itu ke ITS untuk mewakili Unikahida. Aldi lu Aldi. Oke, kalau jelas aku paling seru ya Ormaba gitu. Jadi itu proker dari PSDM dan kebetulan juga aku jadi satu bagian dari Ormaba juga. Dan kenapa seru? Karena kan di sana kita wadah untuk mahasiswa baru, kita ketemu orang-orang baru. Jadi proker yang memang apa yang kita rancang dengan apa yang kita eksekusinya itu bisa saja berbeda gitu, karena yang kita targetkan itu mahasiswa baru gitu, yang kita tidak tahu karakter mereka, kita tidak tahu nanti ketika kita sudah merencanakan mereka bakal bisa mengikuti atau tidak gitu. Jadi kalau dari aku Ormaba sih yang paling seru. Dia soalnya ngeliat maba gemes. Oke, kalau dari aku sebenarnya hampir sama kayak Aldi, karena kebetulan aku sama Aldi juga satu PIC di Ormaba juga. Jadi kalau dari aku memang dari awal ya sudah ya secara nggak langsung menargetkan lah kalau di Ormaba, karena aku lihat juga kita juga sebelumnya juga ikut Ormaba, jadi first impressionnya oh Ormaba bagus gitu, lihat juga kakak pendampingnya dan panitianya, jadi mau nggak mau aku kayak oh yaudah mau why not gitu untuk mencoba di Ormaba. Dan setelah aku lihat juga dari kepanitiaan di Ormaba juga sangat amat bonding, dan kita juga merancang gimana caranya Ormaba ini benar-benar seperti yang selayaknya ospek, tapi nggak yang se-strict itu gitu. Kita buat seperti ya namanya keluarga gitu sih dari aku di Ormaba. Cuman di PSDM selain Ormaba juga kayak HBCC, Appreciate Ukers dan lain-lain itu juga nggak kalah serunya sih untuk gininya prokernya. Mungkin dari kapan ya? Oke, karena tadi Nadia yang menyebutkan beberapa proker dan dia nggak menyebut satu proker, aku yang nyebutin sekarang. Menurutku itu yang paling berkesan tahun ini tuh ada Ukers Day. Ukers Day itu kan ada 2 kali, yang pertama dan yang kedua. Menurutku dua-duanya sangat berkesan sih buat aku, karena yang pertama itu kita ada buat keychain. Sebelum itu kita belum pernah kan, jadi menurutku lumayan memorable. Terus yang kedua juga itu kita kemarin tuh ngelawar dan kita main game dan seru banget menurutku. Apalagi ada teman-teman 24, dimana mereka itu kayak baru pertama kali nih ada proker yang kita bareng-bareng sama semua angkatan. Nah, aku juga lihat mereka tuh sangat excited dalam Ukers Day yang kedua itu, karena kan juga kita makan lawar ya. Jadi kayak setelah merantau nggak dapat makanan Bali terus sekarang ngelawar, jadi kayak happy gitu. Aku sih itu. Kalau di UK mungkin kalau aku komprof karena bisa main kamera. Kalau dari aku jujur yang paling seru itu BUT, karena tiap tahun aku ngerasa BUT yang paling seru sih, dan walaupun tahun ini belum ngelaksanain BUT tapi aku udah expect banyak di BUT. Kalau aku
Menurutku yang paling seru itu HBCC sih. Lanjut, ini pertanyaannya hampir mirip sama pertanyaan sebelumnya, cuman momen-momen yang paling berkesan buat kakak-kakak ketika bareng atau ngelakuin kegiatan bareng anak-anak UK tuh yang mana? Kalau aku sendiri, balik lagi ke jawabanku yang sebelumnya, itu aku di Dharma Yatra karena di sana aku punya panitia kecil-kecilan gitu bareng teman-teman departemen secret sendiri. Jadi di sana kita bareng-bareng kerja buat nyuksesin Dharma Yatra sendiri gitu. Kalau buat aku momen yang berkesan itu waktu UK visit. Kenapa? Karena aku juga bisa ketemu sama mahasiswa Hindu di UKM lain dan bisa berbagi pengalaman tentang organisasi itu. Jadi kayak berkesan aja itu momennya. Kak Bisma duluan. Oke. Kalau aku momen paling seru mengawasi persiapan teman-teman UK untuk pelaksanaan proker, persiapan proker, terus juga kepanitiaan yang ada di UK. Karena kan DPU lebih hampir di setiap proker itu ada gitu, membantu mengawasi dan juga mengevaluasi. Itu sih menjadi tantangan bagiku sendiri, terus juga seru juga. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri momen paling berkesan selama di Unikahida karena aku di DPU itu di komisi aspirasi. Jadi aku bisa mendengar dan bertanggung jawab itu untuk mendengar teman-temanku, teman-teman Unikahida itu aspirasi-aspirasi yang masuk. Jadi di sana aku harus bijaksana juga menilai aspirasi-aspirasi yang masuk dan menyampaikannya ke pengurus maupun anggota gitu. Hah? Apa ya? Aku deh. Momen paling berkesan itu sebenarnya adalah saat ribet nyari ruangan. Itu untuk aku ya. Aku ngerasa momen paling berkesanku itu ribet banget. Itu ke seluruh fakultas. Kita mengunjungi seluruh fakultas di UB buat usahain nyari tempat, nyari ruangan untuk pelaksanaan UK Visit XTPKH ITS. Itu aku akan ingat seumur hidupku gitu. Benar itu benar. Kau apa? Duluan deh. Aku apa ya? Mungkin sama kali ya, karena kan itu aku pertama kali jadi ketua pelaksana lewat UK Visit ya. Jadi jujur struggle-nya itu sangat-sangat berasa, apalagi yang pertama kita sebagai tuan rumah kita kayak menyediakan tempatnya dan dibantu sana sini akhirnya bisa dapat tempat akhirnya setelah kemudian nyiapin tempat cadangan dan lain-lain. Itu sih salah satu yang berkesan selama waktu di Unikahida gitu. Kalau misalnya Tio? Sebenarnya terkait dengan prokerku ya ngayah, dan fun fact di asalku di Bali aku belum sama sekali pernah ngayah. Kacau. Dan malah di ngayah pertama itu di Malang pernah sih ngayah kayak nyapu-nyapu doang, bantu ini itu. Cuma ngayah sampai bikin penjor tuh pertama kali di Malang. Dan untungnya ada Pase. Mungkin Merkle editin Pase di sini. Makasih Pase. Itu bantu banget bikin penjor apalagi kuangan. Carry banget orangnya. Oke, tambahan dari aku yang paling berkesan. Tambahan dari aku yang paling berkesan itu adalah waktu habis proker kita makan di gacuan. Aku nggak tahu itu tradisi dari mana, tapi gacuan tuh comfort food nih kayak anak humas ya kayaknya. Jadi habis dari proker biasanya kita makan di gacuan. Itu sih yang paling Jalan berkesan. Jakarta. Yes. Harus Jakarta. Iya, Jalan Jakarta itu wajib. Oke. Itu. Ikatan keluarga itu menjadi kuat seperti itu. Oke, lanjut. Harapan dari kakak-kakak untuk kepengurusan selanjutnya. Mulai nih Wedanta. Mungkin kalau harapan kepengurusan kedepannya mungkin dari setiap pengurus-pengurus baru itu dapat lebih lebih interaktif, lebih aktif sesama anggota, dan juga sesama departemen itu kayak lebih bonding juga, sama lebih banyak jalan-jalannya. Setuju. Oke, kalau dari aku sama sih kayak di Badana tadi ya. Di periode ini udah banyak proker-proker yang bagus banget gitu. Dharma Yatra, terus juga kemarin UK Visit, terus juga HBCC juga. Semoga buat periode depan ini bisa lebih bagus lagi, lebih ramai lagi audiensnya. Terus juga yang jalan-jalan tuh kayak UK Visit itu bisa lebih banyak lagi lah gitu. Kalau dari aku sendiri harapan buat kepengurusan tahun depan semoga lebih banyak yang join ya guys.
Soalnya nih buat angkatan-angkatan 2024, 2025 dan seterusnya, ayo join Unika Hida. Soalnya seru kok. Serius. Semoga nggak ada yang request Hamin jam. Kurang lebih sama khususnya buat Midcre. Terus semoga Unika Hida khususnya bisa lebih maju lagi di kedepannya dan banyak proker-proker seru dan semakin semakin jaya. Kalau menurutku mungkin di pengurusan selanjutnya kita bisa melanjutkan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk, dan juga Unika Hida selalu keren. Oke, dan seperti teman-teman yang lain di depan udah ada kertas kecil dengan gulungan-gulungan kertas yang isinya pertanyaan random, mungkin boleh diambil satu ya untuk dijawab. Aku yang ambil. Tuh, ya udah ambil. Oke, ambil. Iya, Maliki lempar tadi. Yang di ujung sana. Oke. Semoga bagus pertanyaannya. Ting. Sampai tangannya Tio Ayo. bau ya. Habis mandi ya. Berarti dia mempertaruhkan kita. Iya, betul. Oh, jawab bareng. Iya. Wah. Terbalik. Doain boleh. Enggak, silakan diambil. Oke, aku ambil satu. Oke. Dibuka sekarang? Ya, besok. Oh, boleh. Wih, kosong. Kosong? Astaghfirullahalazim. Tahun UK dibentuk. Tahun UK dibentuk itu kalau nggak salah 1994 yang berubah namanya dari KMHD jadi Unika Hida. Setuju. Salah ya? Tahu betul nggak sih? Nggak tahu sih ya. Betul nggak sih? Kira-kira ya. Soalnya tahun ini 30 nggak? BUT ke 30 kalau nggak salah. Iya, aku baca di feeds-nya. Masa iya? Apa tuh? Kok panjang banget. Hal yang belum didapatkan selama jadi pengurus. Gaji. Setuju. Setuju banget. Hal yang belum didapatkan selama jadi pengurus. Jodoh. Lu kosong kok enggak? Kebalik. Gimana? Oh, enggak. Apa nih pertanyaannya? Tahun Oka dibentuk. Ini kemarin. Yang ketemu ketum pertama itu nggak sih? Fun fact, kemarin kita ketemu 1984. Ya, 1984. Oke. Kenapa kayak gitu penjawabannya? Sebenarnya tuh kalau lihat sejarahnya sebelum-sebelumnya mungkin nggak segitu ya tahunnya, tapi karena ini tuh kita tahu waktu kita UK visit bareng UNER ya, yang dimana pembina dari UNER itu ternyata Ketua Umum Unika Hida pertama. Ketua Umum Unika Hida pertama. Yang bilang kalau misalnya Unika Hida itu dibentuk tahun 1984, tapi dengan nama yang beda gitu. Itu. Sementara kita tahunya selama ini 1994, tapi Masih yang benar hidup. ternyata 1984 begitu. 3 ciri khas anak UK. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau 3 ciri khas anak UK tuh yang pertama itu suka telat, lambat. Yang kedua bawel. Yang ketiga apa ya? Cukup bingung ya. Ya banyak inovasinya kalau anak UK. Dari aku ya, ciri khas anak UK. Kreatif, ngaret atau doyan telat, dan rohani sekali. Aku ya ciri khas anak UK ya. Ini mungkin nggak semua sih. Yang pertama itu kayak kebanyakan nggak mayoritas sih, beberapa banyak banget yang pakai plat BK ya. Jadi kayak kelihatan itulah kalau Unika Hida gitu. Terus yang kedua jelas banget ngaret. Itu udah kayak budaya anggapannya. Kalau anak-anak Unika Hida yang budaya yang negatif ya bisa dibilang ya. Makan di lalapan pakai baju adat kali ya. Itu sih paling.
Nilai untuk kepengurusan tahun ini. Kalau angka 8/10. 3 ciri khas anak UK. Kalau dari aku pertama pasti suka ngaret. Kedua, kadang ada solidnya. Yang ketiga, selalu kumpul di CL. Wih, baru kemarin. Wih. Nama ketua pertama dari Unika Hida. Waduh, boleh nyontek nggak ya ini ya? Ketua pertama itu Bapak dosen UNER kemarin nggak sih? Yang waktu kita UK visit? Kurang tahu. Iya, siapa namanya itu ya? Siapa namanya ya? Aku lupa loh. Boleh nyontek nggak? Call friend. Coba dicek di Google, Oke, nama ketua umumnya tuh Prof. Dr. Imade Narsa. Imade Narsa. Benar tadi yang dikatakan Kak Ajeng yang waktu kita ketemu di sini. Iya. Pengurus paling cager. Pengurus ini staff atau BPH atau general? General, oke. Dari BSI dulu kali ya, nggak sih? Oke, dari BSI paling cager staff. Dea. Ya, Dea itu mesin uang kita yang ke Batu, sapi perah kita lah pokoknya, mesin uang. Pokoknya dia yang Ya, nyari uang deh. Set. Terus Iksa juga yang kedua Iksa. Tuh pagi-pagi ditelepon sama Dea, dimarahin, disuruh beli hairspray, cuman Iksa. Oke. Terus kalau dari Kadifku, sorry to say, Nanta karena ini susah dihubungin orangnya ini, nggak tahu kenapa. Oke, kalau departemen lain yang aku lihat murah. Ya. Murah sih. Murah dari humas ya. Murah dari humas. Itu cager banget. Keren. Lagi waktu jadi LO waktu gini APCC ya. Ya, Satset gitu. Satset keren. Ya, keren lah. Profesional. Murah dari gini humas. Murah pokoknya. Udah itu aja dari kita. Udah, satu aja. Kak Bas, Kak Nanta. Mewakili tadi padahal. Sama dari aku sih sudah mewakili ya. Satu suara kita soalnya. Satu suara, oke. Biasanya BSI emang gini ya. Bos, cepet bos. Wah, tahun UK dibentuk. Ini pertanyaan Yang kemarin waktu UK visit nih, yang bapaknya salahin kita. 1986. Enggak, 84. 84 ya? 84. Kalau kata Prof. Narsa, beliau adalah pembina UNAR yang beliau adalah ketua UK pertama. Katanya itu 19 berapa Nat? 84. Tahun 84. Cuman kita kurang tahu. Semoga bener. Betul, semoga betul ya. Nih, terakhir dari yang terakhir nih. Oke. Satu kata untuk UK. Hebat. Jaya. Inovatif. Keren. Sabar dong. Nggak keburu diambil, keren. Tadi keren. Aku keluarga. Anjay dah. Tetap sama. Sukses. Seru. Keluarga. UKM. Satu kata untuk UK bagiku itu rumah. Istimewa. Kalau dari aku, kece. Keluarga. Join humas. Join humas be the best. Yoi. Solid. Nyaman. Jaya. Terbaik. Gacor. Oke, thank you. Okay, bye.